Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Arif adalah seorang pria berusia 35 tahun yang tampak memiliki segalanya. Istri yang setia, anak yang lucu, dan pekerjaan yang mapan. Namun di balik itu, dia merasa hampa. Hidupnya terlalu biasa, terlalu stabil. Setiap hari berjalan seperti rutinitas yang tak ada bedanya. Dia mulai mencari sensasi dan tantangan di luar rumahnya, di luar perannya sebagai suami dan ayah. Ketidakpuasan itu mendorongnya untuk mencari cara mendapatkan perhatian lebih, terutama dari wanita. Ia tahu bagaimana caranya memanipulasi, bagaimana menyampaikan pujian yang tepat, dan memberi perhatian yang mampu membuat orang lain merasa dihargai. Dalam dirinya, ada keinginan besar untuk merasakan kekuatan, untuk mengontrol, dan untuk menaklukkan. Namun, yang lebih penting baginya adalah menciptakan kesenangan sementara yang bisa menutupi kekosongan batinnya. Suatu hari, saat melintas di sebuah pesantren, dia melihat seorang santri muda bernama Hafidzah. Hafidzah adalah seorang gadis muda yang taat, cerdas, dan tampak tenang dengan segala kebaikan yang ada padanya. Arif melihatnya sebagai peluang. Seperti biasa, dia memulai dengan pendekatan yang halus, memuji, mendengarkan, dan memberi perhatian. Arif tahu bahwa untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ia harus bermain cerdas. Tapi di balik itu, ada niat tersembunyi yang jauh lebih dalam daripada sekadar perasaan suka. Arif ingin merasakan kontrol atas seorang wanita yang tampak tidak terjangkau, seperti Hafidzah, yang seolah-olah terikat pada prinsip-prinsip agamanya yang ketat. Namun, Arif juga tahu bahwa tantangan ini akan lebih besar dari biasanya. Menaklukkan hati seorang Hafidzah bukanlah hal yang mudah, dan itu justru yang membuatnya semakin tertarik. Hari itu, Arif menghadiri sebuah acara di pesantren untuk memberikan sumbangan pada kegiatan sosial. Saat berada di halaman belakang, di tengah keramaian, matanya tertuju pada seorang gadis muda yang duduk di sebuah bangku, menyimak dengan serius percakapan para ustazah. Namanya Hafidzah, seorang santri yang baru saja menyelesaikan pendidikan agama. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, tidak seperti wanita lain yang pernah Arif temui. Wajahnya memancarkan kesederhanaan yang jarang ia temui di dunia yang gemerlap ini. Dia begitu tenang, begitu tulus, dan yang lebih penting lagi, sangat terjaga. Di mata Arif, itu adalah keteguhan yang justru mengundang rasa ingin tahu dan tantangan. Arif yang seringkali berpikir dengan kepala dingin melihat peluang di sana. Hafidzah bukanlah tipe wanita yang mudah terpengaruh atau tertarik pada pria seperti dirinya. Itulah yang justru membuat Arif semakin tertarik. Dalam pikirannya, ia sudah menyusun strategi. Ia akan mendekati Hafidzah dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak akan membuatnya merasa terancam atau curiga. Ia mulai mencari cara untuk berkenalan, berbicara tentang topik-topik ringan yang berkaitan dengan agama, memberikan pujian pada dedikasi Hafidzah dalam menuntut ilmu, dan secara perlahan membangun rasa percaya. Arif tahu betul cara berbicara yang memikat hati wanita. Ia tahu kapan harus mendengarkan dengan serius dan kapan harus menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Semua ini dilakukan tanpa menyinggung langsung perasaan atau membiarkan niat asli terbaca. Arif bermain dengan taktik yang sudah teruji. Membiarkan Hafidzah merasa dihargai, merasa bahwa dirinya penting, dan bahwa kehadirannya tidak hanya berarti bagi pesantren, tetapi juga bagi Arif secara pribadi. Dalam pertemuan-pertemuan singkat, itu Hafidzah mulai merasa nyaman. Ia tidak terlalu sering bertemu orang seperti Arif, pria yang tampaknya berpengetahuan luas, cerdas, dan selalu siap memberi saran yang bijaksana. Meskipun awalnya ia berhati-hati, perlahan-lahan, kecerdasannya mulai menunjukkan rasa tertarik pada pria yang seringkali datang
untuk berbicara tentang topik-topik agama dengan cara yang begitu meyakinkan. Kepercayaan itu semakin terbentuk, dan Arif pun mulai melihat peluangnya semakin terbuka. Namun, di balik perhatian tulus yang ia tunjukkan, Arif tahu bahwa ia ingin lebih dari sekadar pertemanan dengan Hafizah. Setelah beberapa kali pertemuan dan percakapan yang lebih mendalam, Arif mulai merancang langkah berikutnya. Dia tahu bahwa untuk benar-benar mendapatkan kepercayaan Hafizah, dia harus menawarkan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menciptakan ikatan lebih kuat antara mereka. Dengan sikap yang penuh perhatian, Arif mulai menunjukkan kepedulian terhadap masa depan Hafizah. Ia mendengar tentang ambisi Hafizah untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Namun ia juga tahu bahwa biaya pendidikan bisa menjadi penghalang besar. Dengan dalih ingin membantu, Arif menawarkan bantuan yang tidak bisa diabaikan. Saya mendengar bahwa biaya pendidikan bisa menjadi beban yang cukup berat, katanya dengan nada penuh empati. Saya ingin membantu meringankan sedikit bebanmu. Saya akan membiayai pendidikanmu, Hafizah, sebagai bentuk balas budi atas segala kebaikanmu dalam mengajarkan saya lebih banyak tentang agama. Hafizah terkejut dan ragu. Di satu sisi, ia merasa tidak enak menerima bantuan sebesar itu dari seorang pria yang baru ia kenal. Namun, di sisi lain, tawaran tersebut begitu besar dan terasa sangat tulus. Arif memberikan angka yang cukup besar, 4 juta rupiah. Angka yang cukup untuk menutupi sebagian besar biaya pendidikannya. Arif tahu betul bahwa tawaran ini akan menyentuh hati Hafizah. Dan lebih dari itu, akan membuatnya merasa berhutang budi. Hafizah akhirnya menerima tawaran tersebut dengan rasa terharu, meskipun ada sedikit kegelisahan dalam dirinya. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan besar, namun ia juga tahu bahwa segala sesuatu yang datang dengan imbalan besar mungkin membawa konsekuensi yang tidak terduga. Namun untuk saat itu, rasa syukur dan kepercayaan pada Arif lebih besar daripada keraguannya. Arif merasa puas dengan reaksinya. Dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, akses lebih dalam ke dunia Hafizah. Namun, di balik itu semua, dia tahu bahwa bantuan ini adalah langkah pertama untuk mengikat Hafizah lebih erat dalam jaringannya. Dengan uang yang ditawarkan, ia berharap bisa memperdalam ikatan mereka, dan mungkin, suatu hari nanti, mendapatkan lebih dari sekadar rasa terima kasih. Setelah menerima bantuan sebesar 4 juta rupiah dari Arif, perasaan Hafizah sangat campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sangat terharu dan bersyukur atas kebaikan Arif. Bantuan itu sangat berarti baginya, karena itu akan meringankan banyak beban dalam perjalanan pendidikannya. Sebagai seorang santri muda yang berjuang keras untuk mengembangkan diri, Hafizah merasa dihargai dan diperhatikan, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam dunia yang sangat terfokus pada kewajiban agama. Namun, di sisi lain, ada rasa bingung yang menggerogoti hatinya. Hafizah tidak bisa memungkiri bahwa perhatian Arif membuatnya merasa istimewa. Arif bukan hanya sekadar memberi bantuan finansial, tetapi juga selalu hadir dengan kata-kata yang bijaksana dan perhatian yang tulus. Setiap kali mereka berbicara, Arif tidak hanya menunjukkan pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga kemampuan untuk mendengarkan dan memberi saran dengan penuh empati. Ia merasa seolah-olah Arif benar-benar memahami dirinya. Perasaan terharu itu semakin dalam, namun perlahan-lahan mulai berubah. Hafizah mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Arif seringkali menyebutkan betapa pentingnya perjuangan hidup dan bagaimana wanita seperti Hafizah sangat berharga dalam perjalanan ini. Ia membuatnya merasa dihargai bukan hanya sebagai seorang santri, tetapi sebagai seorang pribadi yang patut diperjuangkan. Terkadang, dalam percakapan mereka, Arif memberikan pujian-pujian halus yang membuat Hafizah merasa dirinya lebih dari sekadar seorang penghafal Al-Quran. Meskipun Hafizah selalu berusaha untuk menjaga jarak dan mempertahankan prinsip-prinsip agamanya, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Ia mulai merasa bahwa perhatian Arif bukan hanya sekadar kebaikan yang tulus, tetapi ada sesuatu yang lebih. Namun, ia bingung. Ia ingin menolak perasaan itu. Tetapi di saat yang sama, hatinya merasa tertarik. Hafizah mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaan ini hanya sementara.
dan bahwa ia harus tetap fokus pada tujuannya, pendidikan dan pengabdian pada agama. Tetapi semakin sering Arif hadir dalam kehidupannya, semakin sulit baginya untuk menahan godaan perasaan yang berkembang. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara menjaga prinsipnya atau membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan yang baru saja mulai tumbuh. Malam-malam yang sepi di pesantren menjadi waktu-waktu ketika perasaan itu datang dengan lebih kuat. Hafizah mencoba untuk berdoa, mencari ketenangan, namun bayang-bayang perhatian Arif selalu hadir dalam pikirannya. Ia tidak tahu seberapa jauh perasaan ini bisa berkembang, dan apakah ia mampu menahan godaan itu. Namun satu hal yang pasti, perasaannya terhadap Arif mulai berubah, dan ia tidak bisa lagi mengabaikannya begitu saja. Pada awal Januari 2025, Arif mengajak Hafizah untuk pergi bersama dalam sebuah liburan ke Kawah Ijen, salah satu destinasi wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya. Tentu saja, alasan yang diberikan Arif sangat sederhana, sekadar menikmati pemandangan alam dan melepas penat setelah kegiatan rutin. Meskipun awalnya ragu, Hafizah akhirnya menerima ajakan itu. Sebagai seorang santri yang tidak sering berlibur, kesempatan ini terasa menarik, meskipun di dalam hati, ia tetap waspada. Di perjalanan menuju Kawah Ijen, Arif menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih santai dan perhatian. Ia tidak hanya berbicara tentang agama atau topik-topik berat, tetapi juga berbagi kisah pribadi, membuka sedikit tentang kehidupannya, dan menciptakan suasana yang nyaman. Arif membuat Hafizah merasa istimewa, seolah-olah hanya mereka berdua yang ada di dunia ini, menikmati kebersamaan tanpa tekanan. Selama perjalanan, Arif seringkali memuji Hafizah tentang kecerdasan dan dedikasinya dalam mempelajari agama. Ia menggambarkan Hafizah sebagai pribadi yang sangat luar biasa dan langka, seorang wanita yang sangat berharga. Pujian-pujian ini, yang awalnya diterima Hafizah dengan rasa terima kasih, mulai menumbuhkan perasaan yang lebih dalam. Setiap kata yang Arif ucapkan terasa tulus dan penuh perhatian, dan meskipun Hafizah tahu ia seharusnya menjaga jarak, perasaan yang dia rasakan semakin kuat. Di puncak Kawah Ijen, saat mereka berdiri bersama melihat pemandangan indah yang terbentang di hadapan mereka, Arif mengambil kesempatan untuk berbicara lebih terbuka. "Kau tahu, Hafizah, wanita seperti dirimu sangat langka. Keberanianmu untuk memilih jalan hidup ini, untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip agamamu, membuatku sangat mengagumimu," ujar Arif dengan nada yang lebih pribadi, namun tetap penuh penghormatan. Hafizah merasa tersentuh, tetapi juga bingung. Sebagai seorang santri, ia terbiasa dengan pujian yang lebih sederhana, yang lebih mengarah pada prestasi agama atau kebaikan hati. Namun pujian Arif terasa lebih dalam, lebih pribadi. Itu bukan sekadar tentang keilmuannya atau dedikasinya pada agama, melainkan tentang dirinya sebagai seorang wanita secara keseluruhan. Momen itu membuatnya merasa lebih dihargai dan lebih diperhatikan daripada yang ia rasakan selama ini. Saat Arif melanjutkan percakapan, membicarakan tentang masa depan, ambisi, dan impian mereka berdua, Hafizah merasa dirinya mulai terlena. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa perhatian Arif membuatnya merasa dihargai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun ia berusaha keras untuk tetap menjaga jarak, ada sesuatu dalam sikap Arif yang membuatnya merasa lebih nyaman, lebih aman, dan lebih terhubung. Hafizah mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini hanya rasa terima kasih karena bantuan yang diberikan Arif, atau ada perasaan lain yang tumbuh di dalam dirinya? Namun, ia tidak tahu harus bagaimana. Liburan ini, yang awalnya dimaksudkan untuk menjadi pelarian sejenak dari rutinitas, justru membawa perasaan yang lebih rumit, perasaan yang sulit untuk dipahami dan lebih sulit lagi untuk ditahan. Setelah liburan ke Kawah Ijen, perasaan Hafizah semakin sulit untuk dipungkiri. Meskipun ia berusaha untuk menahan diri dan tetap fokus pada tujuan hidupnya, perhatian Arif semakin membuatnya tergoda. Arif tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga perhatian yang lebih dalam, seakan-akan ia adalah sosok yang selalu ada untuk membantu dan mendengarkan. Pujian-pujian yang dilontarkan Arif tidak lagi hanya sekadar kata-kata biasa,
tetapi menjadi sesuatu yang menyentuh hati Hafizah. Arif terus menggoda dengan cara yang sangat halus. Sebuah perhatian kecil di setiap kesempatan, sebuah senyuman yang tulus, dan cara berbicara yang selalu membuatnya merasa penting. Ia seringkali mengingatkan Hafizah tentang betapa berharganya dirinya, betapa ia telah membuat perubahan yang besar dalam kehidupan banyak orang dengan ilmunya. Ia memuji kebijaksanaannya serta keteguhannya dalam menjaga prinsip-prinsip agama. Semua kata-kata itu, meskipun disampaikan dengan penuh hormat, tetap menyentuh sisi lain dari hati Hafizah. Sisi yang selama ini ia coba untuk kendalikan. Hafizah merasa semakin terjerat dalam perhatian Arif. Awalnya, ia bisa saja menganggapnya sebagai ungkapan rasa terima kasih atau sekadar motivasi untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa perasaan itu lebih kompleks dari sekadar itu. Arif tidak hanya membantunya secara finansial, tetapi juga memberi ruang dalam dirinya untuk merasakan bahwa dirinya diperhatikan, dihargai, dan dianggap lebih dari sekadar seorang santri. Perasaan terima kasih itu perlahan-lahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Hafizah mulai melihat Arif bukan hanya sebagai seseorang yang baik hati atau dermawan, tetapi sebagai seorang pria yang memiliki kepribadian yang bisa mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya. Dalam beberapa momen, dia merasa sangat nyaman berada di dekat Arif, merasa aman dan diterima. Hal ini membuatnya mulai melupakan rasa ragu yang sebelumnya ada. Meskipun kesadarannya masih membisikkan bahwa apa yang terjadi bisa sangat berisiko. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini hanya rasa terima kasih karena bantuan yang diberikan Arif, atau apakah ada perasaan lain yang lebih dalam yang tumbuh dalam dirinya? Setiap kali mereka bertemu, perasaan itu semakin jelas. Sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan, meskipun ia berusaha keras untuk tetap mengendalikan dirinya. Namun, perasaan itu semakin kuat, seiring dengan semakin seringnya Arif menunjukkan perhatian yang lebih tulus. Hafizah merasa dirinya berhutang budi kepada Arif, dan semakin sering ia memikirkan betapa besar pengaruh pria ini dalam hidupnya. Ia mulai melihat Arif dengan cara yang berbeda, melihatnya lebih dari sekadar sosok yang memberi bantuan. Dia adalah seseorang yang membuatnya merasa dilihat, dihargai, dan diperhatikan. Hal-hal yang jarang ia rasakan di luar lingkungan pesantren. Meskipun ia berusaha keras untuk menahan perasaan itu, kenyataannya semakin sulit untuk menyangkalnya. Perasaan Hafizah terhadap Arif berkembang, dan ia merasa semakin terjebak dalam jaring yang perlahan-lahan dipasang oleh Arif. Suatu sore, setelah beberapa pertemuan yang semakin intens, Arif memutuskan untuk mengungkapkan niatnya dengan lebih jelas. Mereka duduk berdua di sebuah kafe sederhana dengan suasana yang lebih tenang dan privat. Arif menatap Hafizah dengan penuh keyakinan, kemudian mengeluarkan kalimat yang telah lama ia persiapkan. "Hafizah, aku harus jujur padamu," kata Arif, suara lembut namun tegas. "Aku bukan hanya sekadar pria yang ingin membantu. Aku seorang pria yang serius. Aku belum menikah, dan aku ingin membina hubungan yang lebih serius. Aku melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu, dan aku ingin lebih dari sekadar hubungan biasa. Aku siap untuk melangkah lebih jauh." Hafizah terkejut mendengar pengakuan itu. Meskipun ia sudah merasakan ketegangan yang tumbuh di antara mereka, pernyataan Arif itu membuatnya terhenti sejenak. Dalam pikirannya, semua yang terjadi selama ini mulai terasa berbeda. Arif bukan hanya seorang pria yang baik hati atau dermawan. Dia mengaku ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Perasaan Hafizah, yang sebelumnya masih bingung dan ragu, mulai menemukan bentuknya. Arif tidak hanya membiayai pendidikannya, atau memberikan perhatian kecil yang membuatnya merasa dihargai. Dia juga mengungkapkan niatnya untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Dalam satu kalimat, Arif memberikan keyakinan yang selama ini tidak bisa ia rasakan dari siapapun. Pernyataan itu menempatkan mereka pada jalur yang lebih jelas, tanpa lagi ada keraguan akan apa yang diinginkan Arif. "Apakah kamu serius?" tanya. Hafizah mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Arif mengangguk dengan tegas. "Aku serius, Hafizah. Aku ingin lebih dekat denganmu, bukan hanya sebagai teman
atau seseorang yang memberi bantuan, tetapi sebagai seseorang yang ingin membangun masa depan bersama. Hafizah merasa seluruh hatinya bergejolak. Semua perasaan yang selama ini ia coba untuk kendalikan kini keluar begitu saja. Ia tahu ini adalah kesempatan yang besar, namun juga penuh risiko. Di satu sisi, ia merasa nyaman dengan perhatian Arif dan merasa dirinya dipahami. Di sisi lain, keraguan tetap mengendap. Namun, dengan pernyataan Arif yang begitu jelas, Hafizah mulai melihat hubungan mereka dalam cahaya yang baru. Semakin jelas bahwa perasaan yang tumbuh di dalam dirinya bukan hanya sekadar rasa terima kasih, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Dengan janji Arif, Hafizah merasa terbuka untuk melangkah lebih jauh. Walau ada keraguan, ia merasa lebih yakin bahwa langkah ini mungkin adalah yang terbaik untuknya. Setelah janji yang diucapkan Arif, hubungan mereka semakin intens. Mereka mulai menghabiskan waktu lebih sering bersama, dengan Arif selalu mencari cara untuk lebih mendekatkan dirinya dengan Hafizah. Pada Februari 2025, mereka melakukan staycation bersama sebanyak 3 kali. Setiap perjalanan memberikan lebih banyak kesempatan bagi Arif untuk mempererat ikatan mereka. Meskipun Arif selalu memastikan bahwa suasana tetap nyaman dan santai, perhatian yang ia berikan semakin menunjukkan niatnya yang lebih mendalam. Dia tidak hanya membicarakan topik-topik ringan atau bersantai, tetapi lebih sering membahas hal-hal yang lebih serius, terutama mengenai agama. Ia berbicara tentang tafsir, ilmu agama, dan filosofi hidup, mencoba untuk membuat Hafizah merasa bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam pemikiran dan pandangan hidup. Setiap percakapan seakan-akan menambah kedekatan antara mereka, dan Hafizah semakin merasa bahwa Arif adalah seseorang yang sangat memahami dirinya. Arif tidak hanya sekadar menunjukkan pengetahuan agamanya, tetapi juga mengajak Hafizah untuk berdiskusi tentang hal-hal yang lebih mendalam, yang membuatnya merasa terhubung pada tingkat yang lebih spiritual. Momen-momen seperti itu memberi Hafizah perasaan bahwa ia bukan hanya dipuji atau diperhatikan karena kecantikan atau prestasinya, tetapi juga dihargai atas kecerdasannya dan keyakinannya. Namun, meskipun Arif terus memberikan perhatian besar, Hafizah mulai merasa semakin terikat padanya. Tidak hanya karena percakapan yang sering mereka lakukan, tetapi juga karena cara Arif memperlakukannya, selalu dengan kelembutan dan kepedulian. Seringkali, Hafizah merasa bahwa dia bukan hanya teman atau penerima bantuan, tetapi bagian dari kehidupan Arif yang lebih besar. Hafizah berusaha keras untuk tidak terbawa perasaan, mencoba untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya. Namun, kedekatan yang semakin erat ini membuatnya merasa semakin sulit untuk menahan perasaan itu. Setiap saat yang mereka habiskan bersama, semakin mengaburkan garis antara perasaan terima kasih, hubungan pertemanan, dan sesuatu yang lebih dalam. Arif jelas tahu bagaimana menciptakan suasana yang tepat untuk memperlancar tujuannya. Dia tidak terburu-buru atau memaksa, namun selalu ada cara untuk menambah kedekatan mereka dengan setiap momen yang dibagikan. Hafizah merasa dirinya semakin terperangkap dalam hubungan ini. Di satu sisi, ia merasa dihargai dan dipahami, namun di sisi lain, ia tahu bahwa perasaan yang ia miliki semakin berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit. Seiring dengan semakin dekatnya hubungan Arif dan Hafizah, perubahan sikap Arif mulai terdeteksi oleh istrinya, Sari. Sari merasa ada sesuatu yang berbeda dalam perilaku suaminya, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Arif yang biasanya fokus pada keluarga dan pekerjaan, kini sering menghabiskan waktu lebih lama di luar rumah, terutama setelah akhir pekan atau saat liburan. Sari mulai merasa jarang mendapatkan perhatian dari suaminya, sesuatu yang dulu sangat ia hargai. Meski Arif tetap memberikan perhatian padanya, Sari merasa ada yang tidak beres. Perasaan curiga itu semakin menguat ketika Sari menemukan salinan KTP Hafizah di tas Arif suatu pagi. Ia terkejut dan mulai merasakan kegelisahan yang besar. Tidak, biasanya Arif menyimpan dokumen seperti itu, apalagi tanpa menjelaskan terlebih dahulu. KTP seorang wanita muda yang tidak dikenalnya langsung menarik perhatian Sari. Ia mengenal Arif dengan baik, tahu betul bahwa suaminya bukan tipe yang terlalu banyak berhubungan dengan wanita lain.
kecuali jika itu sangat diperlukan untuk urusan bisnis atau kegiatan sosial. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Dengan hati yang semakin gelisah, Sari mulai menggali lebih dalam. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Hafizah. Setelah beberapa kali pencarian di internet, ia akhirnya menemukan akun YouTube Hafizah yang sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu bukan hanya menunjukkan bahwa Hafizah adalah seorang santri, tetapi juga menambah keyakinan Sari bahwa wanita ini memiliki kedekatan dengan suaminya yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Sari semakin terobsesi untuk menemukan jawaban, dan tanpa memberitahukan Arif, ia mulai menyelidiki lebih lanjut. Ia mencari tahu lebih banyak tentang Hafizah, nama lengkapnya, latar belakangnya, dan akhirnya menemukan informasi yang mencurigakan. Pada suatu malam, saat Arif sedang tidak ada di rumah, Sari memutuskan untuk menghubungi Hafizah langsung. Hafizah, yang merasa terkejut dan cemas menerima pesan dari istri Arif, akhirnya setuju untuk berbicara melalui telepon. Dalam percakapan itu, Sari dengan lembut bertanya tentang hubungannya dengan suaminya. Tanpa banyak alasan atau penolakan, Hafizah mengakui segalanya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya dan Arif telah melakukan perjalanan bersama, bahwa mereka telah berbagi waktu dan pengalaman lebih intim daripada yang diharapkan Sari. "Maafkan saya tidak tahu harus bagaimana," ujar Hafizah dengan suara yang berat, penuh penyesalan. "Saya merasa berhutang budi pada Arif, karena dia membantu saya sangat banyak. Saya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun." Sari merasa hatinya teriris, namun ia tetap berbicara dengan lembut. "Kenapa kamu tidak menahan diri? Kenapa kamu tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada keluarga kami?" Tanyanya dengan nada penuh kesedihan, meskipun tidak marah. Percakapan itu mengonfirmasi semua kecurigaan Sari. Ia merasa dikhianati, namun juga terperangah oleh pengakuan Hafizah yang merasa dirinya terjerat dalam manipulasi Arif. Sari tidak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hubungan antara suami dan istrinya kini berada di titik yang sangat rapuh. Rasa penasaran yang semakin mendalam mendorong Sari untuk mencari tahu lebih banyak tentang Hafizah. Keberadaan salinan KTP yang ditemukan di tas Arif sudah cukup mencurigakan, namun Sari merasa belum mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan suaminya dengan wanita tersebut. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, berharap bisa menemukan jawaban yang bisa menjelaskan perubahan sikap Arif yang kini semakin terasa. Sari mulai mencari informasi di internet menggunakan nama lengkap Hafizah yang tertera pada KTP tersebut. Pencariannya membawa Sari pada sebuah temuan yang semakin menguatkan kecurigaannya. Di antara hasil pencarian, Sari menemukan sebuah akun YouTube milik Hafizah. Di video tersebut, Hafizah tampak sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh penghayatan dan keindahan. Sebagai seorang wanita yang juga sangat menghargai agama, Sari bisa merasakan kedalaman dalam suara Hafizah, tetapi di sisi lain, ia merasa semakin gelisah. Sari menonton video tersebut dengan penuh perhatian, mencoba menggali lebih banyak tentang siapa sebenarnya Hafizah itu. Meskipun tampak seperti seorang santri yang baik dan salehah, Sari tidak bisa menepis perasaan bahwa ada lebih banyak yang disembunyikan. Ia semakin yakin bahwa apa yang terjadi antara suaminya dan Hafizah lebih dari sekadar hubungan biasa. Keberadaan video itu, yang diposting secara terbuka, menunjukkan bahwa Hafizah adalah seseorang yang cukup dikenal di kalangan tertentu. Ini membuat Sari semakin yakin bahwa Arif tidak hanya memberi bantuan pendidikan, tetapi mungkin juga memiliki niat yang lebih pribadi. Sari merasa ada yang tidak beres. Semua bukti yang ia temukan mengarah pada kesimpulan yang sama. Ada hubungan yang lebih dari sekadar kebaikan antara Arif dan Hafizah. Kecurigaan yang mulai tumbuh di hati Sari kini semakin kuat. Setiap potongan informasi yang ia dapatkan semakin menguatkan perasaan bahwa suaminya telah terlibat dalam sesuatu yang sangat berisiko, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Tidak puas hanya dengan informasi dari internet, Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Hafizah melalui saluran pribadi. Ia mulai menggali jejak-jejak yang mungkin tertinggal, nomor telepon, akun media sosial, atau apapun yang bisa memberinya lebih banyak petunjuk tentang hubungan mereka. Dalam pikirannya,
Sari tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan rasa curiganya. Keputusannya untuk menyelidiki lebih dalam bukan hanya untuk membuktikan bahwa suaminya bersalah, tetapi juga untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari potensi kerusakan yang lebih besar. Setelah beberapa hari penuh kecemasan dan kebingungan, Sari semakin yakin bahwa untuk mengungkap kebenaran, dia harus berbicara langsung dengan Hafizah. Rasa curiga yang semakin kuat membuatnya merasa tidak bisa lagi hanya mengandalkan pencarian di internet. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi antara suaminya dan wanita tersebut. Dengan tekad yang bulat, Sari mulai mencari cara untuk mendapatkan kontak Hafizah. Ia menggunakan berbagai sumber, akun media sosial, teman-teman di lingkungan santri, dan segala cara yang bisa ditempuh untuk menemukan nomor telepon atau media komunikasi lainnya. Setelah beberapa waktu mencari, akhirnya Sari berhasil menemukan nomor kontak Hafizah melalui salah satu teman yang dikenal dekat dengan santri tersebut. Hati Sari berdebar-debar saat dia mengetik pesan pertama kepada Hafizah. Dengan hati-hati, ia menulis kalimat yang terasa berat namun penuh kewaspadaan. Assalamualaikum, saya Sari, istri Arif. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang hubungan Anda dengan suami saya. Bisakah Anda menjelaskan? Sari menunggu dengan cemas. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Dia tahu ini adalah langkah besar dan berisiko, tetapi dia merasa harus mengetahui kebenarannya. Tak lama setelah pesan terkirim, Sari mendapat balasan dari Hafizah yang cukup cepat, menandakan bahwa wanita itu mungkin sudah menunggu pesan tersebut. Hafizah menjawab dengan nada yang cukup, ragu namun jujur. Waalaikumsalam. Maafkan saya, Ibu Sari. Saya memang berhubungan dengan Arif, tetapi tidak ada niat buruk. Saya hanya merasa sangat berhutang budi padanya karena bantuannya selama ini, terutama dalam hal pendidikan. Kami banyak berbicara tentang agama, dan saya merasa sangat dihargai olehnya. Pesan itu membuat hati Sari semakin bergejolak. Sari membaca setiap kata dengan seksama, berusaha mengerti setiap detil yang diungkapkan Hafizah. Namun semakin dia membaca, semakin jelas baginya bahwa hubungan mereka bukan sekadar hubungan profesional atau bantuan pendidikan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang terjalin di antara mereka. Dengan tenang, namun dengan sedikit getaran, Sari membalas. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian. Saya perlu penjelasan yang lebih jelas, karena saya merasa sangat bingung dan terluka. Setelah beberapa saat, Hafizah akhirnya mengungkapkan lebih banyak. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya memang merasa terikat pada Arif, tapi saya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Semua ini terjadi karena kebaikan dan perhatian yang diberikannya kepada saya. Saya tahu itu salah, tapi saya merasa terjebak. Mendengar pengakuan itu, hati Sari terasa seperti dihantam badai. Perasaan marah, kecewa, dan sakit hati bercampur aduk. Dia merasa sangat tersakiti oleh pengkhianatan yang jelas terjadi di hadapannya, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan mengendalikan emosinya. Dengan suara yang terasa berat dan penuh kepedihan, Sari menulis balasan terakhir untuk Hafizah. Saya berharap kamu bisa memahami betapa besar luka yang saya rasakan. Tapi saya juga ingin kamu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan. Arif harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Sari menutup pesan itu dan meletakkan ponselnya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan di depan akan sangat sulit. Namun, dia sudah tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Sekarang dia harus menghadapi suaminya dan mempertanyakan segala sesuatu yang telah terjadi. Setelah percakapan yang semakin menekan, Hafizah merasa tidak bisa lagi bersembunyi di balik kata-kata atau alasan. Tekanan yang datang dari Sari, istri Arif yang penuh kewaspadaan dan kesedihan, membuatnya merasa tidak ada pilihan lain selain jujur. Perasaan bersalah yang sudah lama terpendam dalam dirinya semakin kuat, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengakui semua yang telah terjadi. Hafizah, dengan suara yang terdengar lemah dan penuh penyesalan, membalas pesan Sari. Ibu Sari, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya sudah mencoba untuk tidak terlibat lebih jauh, tapi semuanya terasa semakin sulit untuk saya kontrol. Arif sangat baik kepada saya, memberikan bantuan untuk pendidikan saya, dan saya merasa berhutang budi kepadanya.
Pada awalnya, saya hanya merasa terhormat dan bersyukur atas bantuannya. Tetapi lama-kelamaan, perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan mentor dan murid. Hafidzah melanjutkan, dengan napas yang berat dan penuh kesedihan. Saya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Saya tahu ini salah, dan saya merasa sangat malu. Namun, saat Arif menunjukkan perhatian yang sangat besar, saya merasa sulit untuk menolaknya. Kami sering berbicara tentang banyak hal, terutama agama, dan saya merasa dia sangat mengerti saya. Saya tidak bisa menahan perasaan itu, apalagi dengan bantuan yang diberikan. Saya merasa seolah-olah saya berhutang kepada dia lebih dari sekadar uang. Sari membaca pesan itu dengan hati yang semakin berat. Setiap kata dari Hafidzah semakin mengkonfirmasi apa yang sudah dia duga, namun tetap saja, kenyataan itu menyakitkan. Perasaan cemburu, marah, dan kecewa bercampur aduk di dalam hatinya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa Hafidzah bukan satu-satunya yang harus dihadapi. Arif, suaminya, juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Dalam pesan balasan, Sari menulis dengan tegas namun tetap penuh kedewasaan. Saya mengerti bahwa kamu merasa terjebak, dan saya juga mengerti bahwa perasaan bisa berkembang dengan cara yang tak terduga. Namun apa yang terjadi antara kamu dan suami saya tidak hanya melibatkan kalian berdua. Ini juga melibatkan saya dan keluarga kami. Saya berharap kamu menyadari betapa besar kesalahan yang telah kamu buat. Sari melanjutkan, tanpa emosi yang berlebihan, namun dengan penuh rasa sakit. Saya ingin ini diselesaikan. Saya perlu berbicara langsung dengan Arif dan mendengar penjelasannya. Apapun yang telah terjadi, harus ada kejelasan. Saya tidak akan membiarkan perasaan dan tindakan ini merusak hidup saya lebih jauh. Hafidzah yang merasa sangat bersalah, hanya bisa menjawab dengan singkat dan penuh penyesalan. Saya sangat menyesal, Ibu Sari. Saya hanya bisa berharap Anda bisa memahami bahwa saya tidak pernah berniat buruk. Saya siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Meskipun merasa sedikit lega karena akhirnya mendapatkan pengakuan, Sari tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Dia harus menghadapi Arif dan meminta penjelasan dari suaminya. Namun, satu hal yang pasti, kesulitan yang dihadapinya kini menjadi ujian besar dalam mempertahankan keluarganya. Setelah mendapatkan pengakuan dari Hafidzah, Sari merasa sudah waktunya untuk berbicara langsung dengan wanita tersebut. Namun, meskipun hatinya hancur, Sari bertekad untuk tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting, bukan hanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa dia mampu menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Dengan langkah yang mantap, Sari menghubungi Hafidzah untuk bertemu secara langsung. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah tempat yang tenang, di luar jangkauan orang lain. Sari tahu ini adalah kesempatan untuk mendengar penjelasan lebih dalam dari Hafidzah, dan untuk menegaskan bahwa meskipun hatinya terluka, dia tetap ingin mendengar semuanya dengan jujur. Pada saat mereka bertemu, Sari menjaga sikapnya tetap tenang. Meskipun dalam hatinya bergelora amarah dan kekecewaan, dia memutuskan untuk berbicara dengan lembut. Hafidzah, kata Sari dengan suara yang tenang, meskipun terlihat jelas rasa kecewa yang mendalam di matanya. Saya ingin kamu tahu, saya tidak marah. Saya lebih merasa terluka dan kecewa. Apa yang terjadi antara kamu dan suami saya bukan hanya sekadar soal kamu dan Arif. Ini tentang kami, keluarga kami. Hafidzah yang duduk di hadapan Sari terlihat cemas. Wajahnya penuh penyesalan dan matanya tidak bisa menatap Sari langsung. Dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Saya minta maaf, Ibu Sari, jawab Hafidzah dengan suara yang penuh penyesalan. Saya tahu saya telah melangkah terlalu jauh. Arif sangat baik kepada saya. Dia memberi bantuan besar untuk pendidikan saya. Pada awalnya, saya hanya merasa sangat berterima kasih padanya, dan itu membuat saya sulit menolak perhatian yang diberikan. Saya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Sari mendengarkan dengan seksama. Meskipun hatinya terasa hancur, dia berusaha untuk tetap mendengarkan dengan kepala dingin. Dia tahu bahwa Hafidzah tidak sepenuhnya salah. Meskipun ia merasa terjebak,
perasaan itu tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan batasan yang seharusnya ada antara mereka. Bantuan yang diberikan Arif memang besar, saya mengerti itu, kata Sari dengan lembut. Tetapi apakah bantuan itu bisa membenarkan apa yang terjadi antara kalian? Apakah dengan alasan itu, kamu merasa berhak melangkahi batas-batas yang ada? Hafizah menunduk dan dengan suara yang semakin kecil dia menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Ibu Sari. Arif sangat perhatian, dan saya merasa sangat dihargai. Saya merasa seperti dia satu-satunya orang yang benar-benar memahami saya saat itu. Namun saya juga tahu bahwa saya salah, dan saya sangat menyesal." Sari menatap Hafizah dengan tatapan yang dalam, lalu berkata, "Saya tahu ini sangat sulit, tapi kita semua memiliki pilihan. Ketika kamu memilih untuk membiarkan diri kamu terlibat lebih dalam, itu adalah keputusan yang kamu buat. Saya berharap kamu memahami, saya bukan hanya marah pada kamu, tapi pada keadaan yang terjadi. Semua ini merusak keluarga saya." Hafizah mengangguk pelan, matanya penuh dengan air mata. "Saya sangat menyesal, Ibu Sari. Saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya, tapi saya siap menghadapi segala konsekuensi dari tindakan saya." Sari menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Pengakuan ini hanya sebagian dari apa yang perlu dia hadapi. Namun, dengan tenang dan tegas, Sari berkata, "Saya harap kamu bisa belajar dari ini, Hafizah. Apa yang terjadi antara kamu dan Arif sudah terjadi, tetapi saya tidak akan membiarkan hal ini merusak lebih banyak lagi. Sekarang, saya perlu berbicara dengan suami saya dan mencari tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya." Hafizah menatapnya dengan penuh penyesalan dan berkata, "Saya akan menerima apapun yang Ibu Sari putuskan. Saya sangat menyesal." Dengan satu tatapan terakhir, Sari berdiri dan berjalan pergi. Hatinya masih penuh kebingungan dan kekecewaan, tetapi dia tahu satu hal pasti. Dia harus menghadapi Arif dan mencari jawaban atas semua yang telah terjadi. Setelah pertemuannya dengan Hafizah, Sari kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh gejolak. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu yang sepi, memandangi jendela yang menghadap ke jalanan kosong di luar. Lampu redup di sudut ruangan menciptakan bayangan panjang di dinding, menambah kesan sunyi yang menyesakkan. Sari merasa terperangkap dalam labirin pikirannya sendiri, tidak tahu harus kemana lagi. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan kecewa yang membuncah. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana mungkin seorang wanita yang begitu taat pada agama, yang seharusnya menjaga kehormatan dan prinsip, bisa jatuh ke dalam godaan yang begitu besar? Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya menjadi teladan, bisa terjerumus dalam situasi yang mengkhianati segala ajaran yang dia pegang teguh? Sari merenung dalam diam. Dia tahu, bukan hanya Hafizah yang bersalah, tetapi juga suaminya, Arif, yang telah merusak segala sesuatu yang mereka bangun bersama. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa seorang wanita yang telah mengabdikan dirinya untuk agama, yang memiliki potensi besar untuk menjadi teladan, bisa dipermainkan dengan cara seperti itu. Sari merasa tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang yang seharusnya menjadi pelindung bagi wanita, malah menghancurkan segala yang dimilikinya. Dia terus bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang membuat Hafizah begitu mudah tertipu oleh perhatian dan kebaikan yang diberikan Arif? Ada saatnya Sari merasa marah, namun ada juga saat-saat ketika dia merasakan kebingungan yang luar biasa. Bagaimana bisa seorang wanita yang penuh dengan keyakinan bisa tergoda begitu dalam? Arif mungkin seorang pria yang manipulatif, tapi bagi Sari, kesalahan terbesar adalah bagaimana seorang wanita bisa jatuh begitu mudah ke dalam jebakan itu. Selama bertahun-tahun, Sari telah berusaha keras untuk menjaga keluarganya tetap utuh. Mereka berdua, Sari dan Arif, telah melalui banyak hal bersama, keberhasilan dan kesulitan, suka dan duka. Tapi sekarang, semua itu terasa hancur begitu saja karena keputusan-keputusan buruk yang diambil oleh suaminya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ada perasaan kesal yang tak bisa diungkapkan, karena meskipun dirinya begitu kuat menjaga keluarga, ternyata semuanya bisa runtuh hanya dalam sekejap. Di dalam hati,
Sari tahu bahwa dia harus mengambil keputusan besar dalam hidupnya, tetapi dia juga merasa terperangkap. Apakah dia bisa terus bertahan dalam hubungan ini? Apa yang akan terjadi jika Arif tetap tidak berubah? Sari merasakan beban yang luar biasa di pundaknya. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang Hafidzah atau Arif, ini tentang dirinya, tentang siapa dia sebagai seorang istri dan ibu. Dia merasa dikhianati, namun juga disadarkan akan betapa pentingnya menjaga prinsip dan harga diri dalam setiap langkah yang diambil. Dalam kesendirian malam itu, Sari berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencari jawaban, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Setelah pertemuan dengan Sari, hati Hafidzah tidak bisa tenang. Malam itu, ia duduk di kamar, jauh dari keramaian, dikelilingi oleh bayangan gelap yang seakan-akan memburunya. Pikiran-pikirannya berputar, menghantui setiap sudut kesadarannya. Tak bisa dipungkiri, perasaan bersalah mulai menggerogoti dirinya, semakin dalam seiring dengan setiap detik yang berlalu. Hafidzah merasa telah kehilangan arah, terperangkap dalam tindakan yang membuatnya merasa sangat hina. Ia merenung tentang apa yang telah terjadi, tentang bagaimana ia bisa begitu mudah terperangkap oleh perhatian Arif. Sejak pertama kali mereka bertemu, Arif datang dengan kebaikan yang tampaknya tulus, dengan janji-janji manis dan perhatian yang seolah sangat memahami dirinya. Di awal, ia merasa seperti mendapatkan sesuatu yang tak pernah ia duga. Bantuan untuk pendidikan, penghargaan yang tulus, bahkan kasih sayang yang terasa hangat. Namun, kini semua itu terasa seperti ilusi. Seperti permainan yang sangat cerdik, yang membuatnya semakin jauh dari prinsip yang selama ini ia pegang. Dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku bisa begitu mudah terpengaruh? Hafidzah merasa kecewa pada dirinya sendiri. Seorang wanita yang seharusnya menjaga kehormatan, yang selama ini diharapkan menjadi teladan, malah terjerumus begitu dalam. Dia menyadari bahwa apa yang selama ini ia anggap sebagai kebaikan Arif bisa jadi hanyalah manipulasi belaka. Semua perhatian, semua kebaikan, mungkin hanya taktik untuk memanfaatkan kelemahan hatinya. Keputusan-keputusan yang ia buat kini terasa seperti beban yang sangat berat. Meskipun pada awalnya ia merasa berhutang budi kepada Arif, kini ia menyadari bahwa hutang itu bukanlah alasan yang cukup untuk mengorbankan harga dirinya. Hafidzah mulai melihat dengan jelas bahwa ia telah memberikan terlalu banyak kepada seseorang yang tidak layak untuk mendapatkan kepercayaan dan perhatian itu. Dia merasa sangat bingung, bertanya-tanya apakah kebaikan yang ia rasakan selama ini benar-benar datang dari hati Arif atau hanya strategi untuk memanipulasi perasaannya. Dalam keheningan malam, Hafidzah merasa terombang-ambing antara rasa bersalah dan penyesalan. Keputusannya untuk terlibat lebih jauh dengan Arif membuatnya merasa kehilangan kendali atas dirinya. Namun, di saat yang sama, dia juga merasa takut dengan konsekuensi dari tindakannya. Apakah dia masih bisa memperbaiki semuanya? Apakah ada jalan untuk keluar dari kekacauan ini? Hafidzah menatap dirinya di cermin, berusaha mencari jawaban. Dia tahu, untuk bisa bangkit dan meraih kembali kehormatannya, dia harus menghadapi kenyataan pahit ini. Dia harus berhenti menipu dirinya sendiri dan menerima bahwa dia telah salah. Tapi, apakah itu cukup? Bisakah dia kembali ke jalan yang benar setelah semuanya terjadi? Dengan napas yang berat, Hafidzah bertekad untuk tidak terperangkap lebih lama dalam kesalahan yang sama. Dia harus belajar dari semuanya, dari rasa bersalah yang begitu dalam dan dari pengkhianatan yang telah ia lakukan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Tetapi untuk itu, dia harus menemukan kembali siapa dirinya, tanpa pengaruh atau manipulasi dari siapapun, termasuk Arif. Setelah malam penuh pertanyaan dan refleksi yang mendalam, Sari akhirnya membuat keputusan besar. Dia tahu bahwa untuk bisa melangkah maju, dia harus menghadapi kenyataan, tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan kebingungan. Menghadapi Arif adalah langkah yang tak terhindarkan. Ini adalah ujian besar, bukan hanya untuk pernikahannya, tetapi juga untuk dirinya sendiri sebagai seorang wanita, istri, dan ibu. Pagi itu, Sari merasa sedikit lebih tenang, meskipun masih ada ketegangan yang menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindar dari percakapan yang harus dilakukan.
Tidak ada lagi ruang untuk menunda-nunda atau mencari cara untuk menghindar. Ini adalah momen yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Perasaan takut dan ragu mulai berganti dengan tekad. Sari siap untuk berbicara dengan Arif, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya, dan untuk mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Sari memanggil Arif ke ruang tamu setelah makan siang, ketika suasana rumah cukup tenang. Suaminya, yang tampak sedikit lelah setelah seharian bekerja, duduk di kursi depan dengan ekspresi yang sedikit cemas, seakan merasakan ketegangan di udara. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi belum tahu apa itu. Dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, Sari memulai percakapan. "Arif," katanya, matanya memandang langsung ke arah suaminya. "Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Tentang kita, tentang apa yang terjadi, dan tentang bagaimana kamu berhubungan dengan Hafidzah." Arif terkejut mendengar nama itu keluar dari mulut Sari. Wajahnya berubah sedikit pucat, dan dia langsung menunduk. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi berbohong. Ini adalah momen di mana semuanya akan terbuka, dan Sari layak mendapatkan kebenaran. "Apa yang kamu ketahui, Sari?" tanya Arif, suara rendah dan penuh kekhawatiran. Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya yang semakin menguasai. "Saya tahu semuanya, Arif. Tentang Hafidzah, tentang bantuan yang kamu berikan, tentang hubungan yang lebih dari sekedar yang kamu katakan. Saya tahu bahwa kamu telah berkhianat kepada saya. Dan yang lebih menyakitkan, saya tahu kamu telah melibatkan dirinya dalam permainan ini, memperdaya dia dengan alasan bantuan pendidikan." Sari menatap Arif dengan mata yang tegas. Suaminya, yang biasanya tampak penuh percaya diri, kini terlihat bingung dan cemas. "Kenapa, Arif? Kenapa kamu lakukan semua ini? Apa yang membuat kamu merasa bahwa menghancurkan keluarga kita dengan cara ini adalah keputusan yang benar?" Arif terdiam sejenak. Dia tahu bahwa tidak ada lagi alasan atau pembelaan yang bisa dia katakan. Dia merasa malu, tetapi lebih dari itu, ada rasa takut yang datang karena menyadari betapa dalam dirinya telah merusak sesuatu yang sangat berharga. "Sari," kata Arif akhirnya, dengan suara yang sedikit gemetar, "aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku salah, sangat salah, tapi semua ini, entah bagaimana, terjadi begitu saja. Aku merasa kesepian, merasa tidak dihargai. Aku bertemu dengan Hafidzah dan merasa seakan-akan aku menemukan seseorang yang mengerti aku, yang memberi perhatian lebih dari yang kamu beri." Sari tidak bisa menahan dirinya untuk tidak merasa terluka. "Kesepian? Kamu merasa kesepian? Kami sudah membangun keluarga bersama, Arif. Kamu punya aku, kamu punya anak kita. Tapi kamu memilih untuk mencari perhatian di tempat yang salah." Arif menunduk, tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan. "Aku sangat menyesal, Sari. Aku tahu aku telah melukai kamu, menghancurkan kepercayaan yang kita bangun bersama. Aku tidak tahu kenapa aku begitu bodoh." Sari menghela napas panjang. Hatinya terasa hancur, namun dia juga tahu bahwa inilah saatnya untuk mengambil keputusan. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Arif?" katanya dengan suara yang tegas, namun penuh kesedihan. "Bukan hanya kenyataan bahwa kamu menghancurkan pernikahan kita, tapi juga bagaimana kamu memanfaatkan seorang wanita yang seharusnya dihargai, diperlakukan dengan baik, dan bukan dimanfaatkan begitu saja." Arif terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua kata-kata yang datang dari mulut Sari terasa seperti pukulan yang sangat berat, dan dia tahu dia tidak bisa membenarkan apa yang telah dia lakukan. "Ini bukan hanya tentang kamu dan aku, Arif. Ini tentang kehormatan, tentang kepercayaan yang kita miliki, yang sekarang sudah rusak. Kita tidak bisa kembali lagi ke apa yang dulu," kata Sari, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku harus memikirkan apa yang terbaik untuk aku dan anak kita." Di saat itu, Sari merasa bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, dia harus mengambil langkah ini
Dia harus memastikan bahwa dirinya tidak akan terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Sekarang, lebih dari sebelumnya, Sari tahu bahwa dia harus membuat pilihan yang akan membentuk masa depannya. Sebuah keputusan yang berat, namun pasti. Setelah percakapan yang menggantung dan penuh ketegangan, Sari memutuskan untuk menegaskan posisinya sekali lagi. Dia tidak bisa membiarkan Arif terus menghindari kenyataan. Hari itu, dengan tekad yang kuat, Sari menghadap Arif, dan kali ini tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau kebingungan. Sari ingin mendengar kebenaran dari mulut Arif, dan dia siap untuk mendengarnya, apapun itu. Pagi itu, setelah sarapan yang hening, Sari mengajak Arif untuk duduk bersama. Suasana di ruang tamu begitu berat, hampir seperti ada beban tak terlihat yang menggantung di udara. Arif tampak gugup. Wajahnya yang biasanya percaya diri kini dipenuhi dengan kecemasan. Namun dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menghadapi segala akibat dari perbuatannya. "Sari, aku tahu kamu pasti sudah tahu semua," kata Arif dengan suara berat, mencoba menghindari pandangan mata Sari yang tajam. "Aku tidak bisa lagi berbohong." Sari menatapnya dengan mata yang tidak bernada ampun. "Aku ingin tahu semuanya, Arif. Kenapa kamu melakukan semua ini? Apa yang sebenarnya ada dalam pikiranmu saat kamu mengkhianati aku dan keluarga kita? Apa alasanmu?" Arif menghela napas panjang. Tampaknya berat untuk mengungkapkan semuanya. "Aku tidak bisa menahan diriku, Sari," ujarnya dengan nada yang lebih lemah. "Aku merasa diabaikan, merasa terabaikan olehmu. Kita sudah lama tidak berbicara dengan baik. Tidak ada kedekatan lagi. Aku merasa kosong, seperti hidup tanpa tujuan. Lalu aku bertemu dengan Hafidzah, dan dia memberiku perhatian yang sangat aku butuhkan." Sari merasa darahnya mendidih mendengar penjelasan itu. "Kamu merasa diabaikan? Apa kamu tidak tahu bagaimana perasaan aku? Aku bekerja keras menjaga keluarga ini. Aku bukan hanya istri Arif, aku juga seorang ibu. Aku memberi segalanya untuk keluarga kita. Tapi kamu memilih untuk mencari perhatian di luar, di tempat yang salah. Kamu memilih jalan yang menghancurkan semuanya." Arif menunduk, wajahnya penuh rasa malu, tapi dia tetap berusaha mencari pembenaran. "Aku tidak pernah berniat menghancurkan pernikahan kita. Ini bukan tentang kamu, Sari. Aku hanya merasa kesepian, merasa seperti tidak dihargai. Ketika Hafidzah datang, dia memberi perhatian yang aku rasakan sangat tulus. Dia menghargai aku, memberiku rasa dibutuhkan." Sari mengepalkan tangannya. "Jadi, kamu merasa dibutuhkan oleh seorang wanita muda yang seharusnya dihormati dan dijaga, dan itu cukup untuk membuatmu melupakan segalanya? Kamu pikir itu adil, Arif? Kamu pikir dengan alasan kesepian dan perhatian yang sesaat itu bisa membenarkan semua kebohongan dan pengkhianatan yang kamu lakukan?" Arif tidak bisa lagi menjawab. Matanya yang sebelumnya penuh rasa bersalah kini tampak kosong. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyalahkan keadaan atau mencari pembenaran. Semua keputusan itu datang dari dirinya sendiri. "Sari," katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu kenapa aku bisa jatuh begitu rendah. Tapi aku menyesal. Aku sangat menyesal." Sari memandang Arif dengan tatapan yang sulit dibaca. Di dalam hatinya, dia merasa hancur, namun di luar dia berusaha tetap tenang. "Kamu menyesal, Arif? Tapi bagaimana dengan semua yang telah kita bangun? Apa kamu pikir penyesalanmu akan mengembalikan semuanya seperti semula?" Arif terdiam, tidak bisa memberikan jawaban. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang tidak akan cukup untuk memperbaiki semua yang telah rusak. Penyesalan tidak akan menghapus pengkhianatannya. Sari berdiri dan menatap Arif dengan tegas. "Aku tidak tahu apakah kita masih bisa melanjutkan hidup bersama setelah ini, Arif. Tapi yang pasti, aku tidak akan lagi mempercayai kata-kata kosongmu. Aku perlu waktu untuk memikirkan semuanya." Sari meninggalkan ruang tamu, meninggalkan Arif yang terdiam di tempatnya. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa percakapan ini adalah langkah pertama yang penting untuk membuat keputusan besar tentang masa depannya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ruang untuk manipulasi.
Sari siap untuk menghadapi kenyataan, apapun itu. Setelah percakapan yang penuh ketegangan dan air mata, Sari merasa lelah secara emosional. Namun ada satu hal yang jelas dalam pikirannya. Dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh lebih dalam ke dalam jurang yang telah digali oleh Arif. Dia tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata manis atau janji kosong. Perasaan sakit dan kecewa yang kini menguasai dirinya adalah hasil dari pengkhianatan yang tidak bisa diterima begitu saja. Sari memutuskan untuk berdiri teguh. Dia tidak akan membiarkan pernikahannya menjadi alasan untuk merendahkan dirinya, untuk mengorbankan martabat dan harga dirinya demi menjaga hubungan yang sudah terlalu rusak. Dalam dirinya, ada sebuah kekuatan baru yang muncul. Kekuatan untuk menghadapi kenyataan, untuk melindungi dirinya dan anak mereka dari bahaya lebih. Lanjut. Saya bukan wanita yang bisa dipermainkan, pikirnya dengan tegas. Setiap langkah yang diambil, setiap kata yang diucapkan Arif, telah merusak kepercayaan yang selama ini ia bangun bersama suaminya. Namun, Sari tidak akan membiarkan pengkhianatan ini mendefinisikan dirinya. Dia punya hak untuk memilih jalan yang lebih baik. Jalan yang tidak akan membuat dirinya terus menderita dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Setelah beberapa hari merenung, Sari merasa semakin jelas tentang apa yang perlu dia lakukan. Dia tidak akan tinggal dalam hubungan yang tidak sehat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia mulai merasa bahwa ada kekuatan di dalam dirinya yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Dia mulai menyadari bahwa menghargai dirinya sendiri adalah hal yang lebih penting daripada terus menunggu janji kosong dari Arif. Sari memilih untuk berbicara dengan keluarga dan teman-temannya, mencari dukungan yang dia butuhkan. Dia tidak lagi merasa malu atau takut mengungkapkan kebenaran. Karena dia tahu bahwa ada banyak orang yang akan mendukungnya untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Di dalam dirinya, Sari menyadari bahwa pernikahan bukanlah segalanya, dan tidak seharusnya dia terus bertahan dalam sebuah hubungan yang merusak dirinya sendiri dan anak mereka. Kehormatan dirinya sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, dan sebagai seorang ibu, jauh lebih berharga daripada mempertahankan hubungan dengan seseorang yang tidak lagi menghargainya. Ketika Arif kembali mencoba menghubunginya, menawarkan penyesalan dan janji untuk berubah, Sari dengan tegas menolaknya. Arif, saya sudah cukup mendengar janji-janji kosongmu. Saya tidak bisa hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Saya lebih baik berdiri teguh dan menjaga martabat saya sendiri, kata Sari dengan suara yang lebih tenang daripada sebelumnya. Arif, yang tampak frustasi, tidak bisa lagi membantah. Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari semua yang telah dia bangun dengan begitu banyak kebohongan dan manipulasi. Sari sudah tidak bisa lagi dipermainkan. Sari, kamu tidak perlu melakukan ini, kata Arif. Suaranya penuh penyesalan. Saya harus melakukannya, Arif, jawab Sari. Matanya tajam dan penuh keyakinan. Untuk diri saya sendiri, untuk anak kita, dan untuk masa depan kita. Saya memilih untuk tidak terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Dengan langkah tegas, Sari menutup babak baru dalam hidupnya. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan yang tidak berarti. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi. Kini, Sari berdiri dengan kepala tegak, siap untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, jauh dari pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Setelah konfrontasi yang menegangkan dan keputusan Sari untuk berjuang mempertahankan martabatnya, hubungan antara Arif dan Hafidzah segera merosot. Meskipun Arif mencoba mencari pembenaran atas tindakannya, kenyataan yang tak terbantahkan akhirnya muncul ke permukaan. Semua kebohongan yang telah dia bangun, bersama dengan hubungan gelapnya dengan Hafidzah, tak bisa lagi dipertahankan. Bagi Arif, keputusan Sari untuk tidak lagi memaafkan dan berdiri teguh mengubah segalanya. Arif merasa kehilangan segala hal yang berharga dalam hidupnya. Dalam upayanya untuk mendapatkan perhatian dari wanita lain, ia malah menghancurkan kepercayaan dan kebahagiaan yang selama ini dimiliki. Arif mencoba untuk menghubungi Hafidzah, berharap masih ada kesempatan untuk melanjutkan hubungan mereka, namun dia tahu itu tidak lagi mungkin. Hafidzah, yang awalnya merasa terperangkap dalam perasaan berhutang budi,
akhirnya mulai menyadari kesalahannya. Ketika Arif menghubunginya, dia merasa cemas dan bingung. Apakah ini benar-benar perasaan cinta, atau hanya manipulasi dari seorang pria yang memanfaatkannya? Dia merasa semakin tersesat dalam kebingungannya, namun tidak ada lagi yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Dengan berat hati, Hafidzah memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu. "Arif," kata Hafidzah dalam pesan singkat, "saya minta maaf. Saya tidak bisa melanjutkan ini. Saya telah salah memilih jalan dan menyadari bahwa ini bukan jalan yang benar. Saya tidak ingin terjebak dalam kebohongan lebih lama lagi." Bagi Arif, pesan itu seperti tamparan keras yang mengingatkan betapa rendahnya. Dia telah jatuh. Dia telah kehilangan semua. Istri yang setia, keluarga yang dibangunnya, dan kini, bahkan Hafidzah yang telah dia dekati dengan segala cara. Segala usaha manipulasi dan perhatian yang dia berikan ternyata sia-sia. Hafidzah, dengan keberaniannya, untuk mengakhiri hubungan itu memberi Arif pelajaran pahit tentang batasan dan harga diri. Arif merenung, merasa hampa. Tanpa sadar, dia telah merusak segala sesuatu yang telah dia bangun. Ketika dia teringat kembali pada semua kebohongan dan manipulasi yang telah dia lakukan, dia tidak bisa menahan rasa malu yang semakin mendalam. Kehilangan itu bukan hanya kehilangan wanita yang dia kejar, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri dalam proses tersebut. Hafidzah setelah memutuskan hubungan itu, kembali berfokus pada perjalanannya sendiri. Dia kembali pada jalannya yang lebih benar, berusaha memperbaiki diri dan mengingatkan dirinya bahwa ada banyak hal yang lebih penting dalam hidup selain pujian dan perhatian dari orang lain. Dia mulai lebih fokus pada ilmu dan agamanya, berusaha untuk bangkit dari kesalahan yang telah dibuat. Pada akhirnya, hubungan antara Arif dan Hafidzah berakhir tanpa ada kebahagiaan yang tersisa. Keduanya harus menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka. Arif harus berjuang untuk menebus kesalahannya, sementara Hafidzah harus menemukan kembali jati dirinya yang hilang. Masing-masing, meski terluka, harus melangkah maju dengan membawa pelajaran penting dari pengalaman pahit tersebut. Setelah konfrontasi yang menegangkan dan keputusan Sari untuk berjuang mempertahankan martabatnya, hubungan antara Arif dan Hafidzah segera merosot. Meskipun Arif mencoba mencari pembenaran atas tindakannya, kenyataan yang tak terbantahkan akhirnya muncul ke permukaan. Semua kebohongan yang telah dia bangun, bersama dengan hubungan gelapnya dengan Hafidzah, tak bisa lagi dipertahankan. Bagi Arif, keputusan Sari untuk tidak lagi memaafkan dan berdiri teguh mengubah segalanya. Arif merasa kehilangan segala hal yang berharga dalam hidupnya. Dalam upayanya untuk mendapatkan perhatian dari wanita lain, ia malah menghancurkan kepercayaan dan kebahagiaan yang selama ini dimiliki. Arif mencoba untuk menghubungi Hafidzah, berharap masih ada kesempatan untuk melanjutkan hubungan mereka, namun dia tahu itu tidak lagi mungkin. Hafidzah, yang awalnya merasa terperangkap dalam perasaan berhutang budi, akhirnya mulai menyadari kesalahannya. Ketika Arif menghubunginya, dia merasa cemas dan bingung. Apakah ini benar-benar perasaan cinta, atau hanya manipulasi dari seorang pria yang memanfaatkannya? Dia merasa semakin tersesat dalam kebingungannya, namun tidak ada lagi yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Dengan berat hati, Hafidzah memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu. "Arif," kata Hafidzah dalam pesan singkat, "saya minta maaf, saya tidak bisa melanjutkan ini. Saya telah salah memilih jalan dan menyadari bahwa ini bukan jalan yang benar. Saya tidak ingin terjebak dalam kebohongan lebih lama lagi." Bagi Arif, pesan itu seperti tamparan keras yang mengingatkan betapa rendahnya dia telah jatuh. Dia telah kehilangan semua. Istri yang setia, keluarga yang dibangunnya, dan kini, bahkan Hafidzah yang telah dia dekati dengan segala cara. Segala usaha manipulasi dan perhatian yang dia berikan ternyata sia-sia. Hafidzah, dengan keberaniannya untuk mengakhiri hubungan itu, memberi Arif pelajaran pahit tentang batasan dan harga diri. Arif merenung, merasa hampa. Tanpa sadar, dia telah merusak segala sesuatu yang telah dia bangun. Ketika dia teringat kembali pada semua kebohongan dan manipulasi yang telah dia lakukan, dia tidak bisa menahan rasa malu yang semakin mendalam. Kehilangan itu bukan hanya kehilangan wanita yang dia kejar, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri dalam proses tersebut.
Hafizah, setelah memutuskan hubungan itu, kembali berfokus pada perjalanannya sendiri. Dia kembali pada jalannya yang lebih benar, berusaha memperbaiki diri dan mengingatkan dirinya bahwa ada banyak hal yang lebih penting dalam hidup selain pujian dan perhatian dari orang lain. Dia mulai lebih fokus pada ilmu dan agamanya, berusaha untuk bangkit dari kesalahan yang telah dibuat. Pada akhirnya, hubungan antara Arif dan Hafizah berakhir tanpa ada kebahagiaan yang tersisa. Keduanya harus menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka. Arif harus berjuang untuk menebus kesalahannya, sementara Hafizah harus menemukan kembali jati dirinya yang hilang. Masing-masing, meski terluka, harus melangkah maju dengan membawa pelajaran penting dari pengalaman pahit tersebut. Cerita ini berakhir dengan sebuah pesan moral yang mendalam bagi setiap pembaca, terutama bagi wanita. Menjaga kehormatan diri adalah hal yang paling penting, karena itu adalah pondasi dari harga diri dan kebahagiaan yang sejati. Tidak ada kebahagiaan yang tahan lama jika itu didasarkan pada pengkhianatan, manipulasi, atau pemanfaatan kebaikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Sari, sebagai seorang istri dan ibu, menunjukkan bahwa dalam hubungan apapun, baik itu pernikahan atau hubungan lainnya, tidak boleh ada ruang untuk manipulasi. Sebagai seorang wanita, dia memilih untuk berdiri teguh, menjaga martabat dirinya, dan tidak membiarkan pengkhianatan merusak harga dirinya. Pilihan Sari untuk berbicara dengan tegas dan mengambil langkah berani adalah contoh nyata bagaimana seorang wanita bisa melindungi dirinya dari rasa sakit yang tak perlu, meskipun harga yang dibayar begitu besar. Sementara itu, Arif dan Hafizah masing-masing harus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Arif yang memilih jalan manipulatif dan menghancurkan pernikahannya, akhirnya belajar dengan cara yang sangat pahit bahwa segala kebohongan dan pengkhianatan akan membawa kehancuran pada akhirnya. Begitu pula Hafizah yang, meski awalnya merasa berhutang budi, akhirnya menyadari bahwa terjebak dalam hubungan yang salah hanya akan merusak dirinya lebih dalam lagi. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kebaikan yang tulus tidak harus diukur dengan seberapa banyak yang kita berikan untuk orang lain, tetapi seberapa besar kita bisa mempertahankan integritas dan menghargai diri sendiri dalam setiap interaksi. Manipulasi mungkin memberi kepuasan sesaat, namun tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati. Pada akhirnya, cerita ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan, integritas, dan penghargaan terhadap diri sendiri adalah kunci untuk hidup yang penuh makna dan kebahagiaan sejati.